Ya, ini saya bacakan hadis kursi nih, biar Pak Rudi tahu nih, salah satu contoh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Nah, ini adalah hadis kursi yang redaksinya semuanya itu sumbernya dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Hanya saja yang membedakan itu cara teks penulisannya saja gitu loh. Itu Pak Rudi yang perlu terima kasih, terima kasih. Artinya tidak satupun isi Al-Quran firman Allah langsung. Kenapa kalian bilang isi Al-Quran 100% firman Allah? Oke, dijawab ya. Silakan. Bukti Bang, ada bukti nyatanya sih. Kalau saya itu patokannya, jadi semua yang di dalam Al-Quran itu ternyata terbukti secara ilmiah. Baik itu melalui penglihatan, penciptaan, dan segala macam. Ini yang jadi patokan saya begini Bang, dalam Al-Quran. Itu dalam Quran surah Ar-Rahman, dalam Quran surah banyak yang lainnya, itu pembuktian. Sama seperti yang kita kan nggak tahu nih, ada laut yang menyatu, laut yang tidak bersatu. Itu kan salah satu contoh bukti. Ternyata itu ditemukan oleh salah satu profesor tahun 1800 berapa gitu. Itu laut yang tidak menyatu. Ternyata Al-Quran sudah lama menulis akan hal itu. Baik, itu saya mengerti maksudmu secara sains ya. Secara, tolong ya, kau secara jelaskan, tolong kau jelaskan secara sains. Bagaimana perubahan manusia menjadi kera dan babi? Silakan. Nah itu kita tidak bisa secara langsung melihat seperti apa ya. Kan kalau misalnya mohon maaf nih ada Buddha dan Hindu, kebanyakan yang yang percaya ada reinkarnasi itu kan Hindu. Jadi ada manusia yang katanya berubah menjadi sapi atau berubah menjadi binatang, hewan dan segala macamnya. Nah itu kita tahu dari itu kan dari melihat istilahnya kepercayaan mereka. Loh kok bisa inkarnasi menjadi sapi, manusia mati bisa menjadi hewan, kucing, dan ini yang saya pahami di sini menjadi kera dan babi ini sifatnya Bang. Jadi dari sifatnya itu yang saya pahami gitu ya. Kalau meskipun salah ya saya mohon maaf kepada teman-teman muslim semua. Tapi yang saya pahami di sini ini sifatnya menjadi kera, seperti kera dan seperti babi gitu loh Bang. Mungkin itu Bang dari saya, mungkin ada tambahan dari yang terima lainnya. kasih. Saya hargai pendapatmu dan saya tidak menentang karena kamu sudah mengatakan menurut saya. Tapi menurut para ulama ada yang mengatakan itu benar dari manusia menjadi babi. Ada yang mengatakan itu sifat. Saya tidak menentang pendapatmu, silakan. Sekarang kita kembali ke topik pertama. Ternyata Al-Quran tidak satu kalimat pun Allah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad. Kalian akui. Bahkan si media channel mengatakan di hadits qudsi. Lebih tinggi berarti derajat hadis qudsi dari Al-Quran. Hadits qudsi itu Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Kenapa tidak ditaruh itu di Al-Quran? Saya heran lihat kalian. Apakah penghafal Al-Quran lupa? Atau Hafiz datang belakangan sehingga menceritakan itu, saya nggak tahu. Padahal ucapan itu sangat penting karena keluar langsung dari mulut Tuhan dan didengarkan oleh Nabi Muhammad. Ada beberapa faktor yang harus kalian ketahui di situ, bahwa suara Tuhan bisa didengar manusia secara langsung, bahwa Tuhan tidak butuh penolong, tidak butuh penyampai firman-Nya kepada orang lain. Paham nggak? Karena dia tidak tergantung kepada apapun. Faktanya dia tergantung kepada Jibril. Abang lulusan Al-Azhar atau lulusan dari Universitas Islam mana, Bang? Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya lulusan situ. Lulusan terbaik dari informatika. Ya memang fakta. Berarti salah bukan satu lulusan terbaik. Bukan agama ya berarti Bang ya? Bukan. Oh ya udah. Berarti saya nggak wajib untuk dengar gitu. Karena yang saya dengar itu dari ulama. Tunggu lo. Ini kalau mau ngobrol lanjut, mungkin nanti buka room lagi ya. Saya udah mau cabut loh, ada janji pula. Ini tadi rencana cuma bahas tentang kisah dendam. Lagi bahas kisah dendam, tiba-tiba jadi rame nih. Ini juga mohon maaf. Saya mohon maaf juga bukan mau kabur ya Bang. Ini karena waktu udah jam 11.55 di saya bentar lagi mau zuhur. Jadi ya sama. Saya mau jumpa orang dulu sebelum zuhur jadi. Oke. Siap-siap. Jadi harus apa ya? Harus mau siap-siap dulu nih.
bersama. Jadi mungkin